Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Auliariana Putri, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil penelitian tentang implementasi algoritma greedy pada game Tetris. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Tukino Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kata Tetris berasal dari kata Yunani tetra yang berarti 4. Tetris adalah video game puzzle klasik yang dibuat pada tahun 1985 oleh pengembang perangkat lunak Soviet Alexei Pajitnov. Dalam permainan ini, pemain memanipulasi balok yang jatuh yang disebut tetrimino untuk membentuk garis horizontal sempurna dan kemudian menghilang, sehingga mendapatkan poin pemain. Permainan Tetris sendiri merupakan permainan yang tujuannya adalah menyusun buah balok dalam satu baris atau lebih. Ketika lebih dari baris terisi penuh, tumpukan tinggi blok berkurang karena baris menghilang. Jika ketinggian balok mencapai nilai maksimum yang telah ditentukan, pemain kalah. Selanjutnya, algoritma greedy merupakan metode penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap dengan harapan hasil yang diperoleh merupakan hasil terbaik yang dicapai. Tujuan dari algoritma greedy adalah untuk menemukan solusi yang mendekati optimal dan kemudian memaksimalkan atau meminimalkan solusi yang dihasilkan. Prinsip dari algoritma greedy adalah you get what you can get, atau apa yang bisa Anda dapatkan saat ini. Adanya penelitian terdahulu bertujuan sebagai sumber referensi untuk menyusun penelitian ini. Dalam penelitian penerapan algoritma greedy dalam permainan Tetris, studi ini menunjukkan bahwa algoritma greedy berbasis blok bawah dan algoritma greedy berbasis level dapat digunakan secara bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi perhitungan keuntungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa algoritma greedy tidak dapat menjamin bahwa solusi optimal global akan tercapai. Selanjutnya, penelitian yang memaparkan optimasi permainan Tetris dengan pendekatan algoritma greedy dan algoritma brute force. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan algoritma yang memberikan solusi terdekat dengan solusi optimal pada permainan Tetris. Algoritma yang digunakan dalam artikel ini menggabungkan konsep algoritma greedy dan brute force. Algoritma menemukan solusi optimal untuk setiap sisi balok yang jatuh dengan memutarnya 90 derajat searah jarum jam. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa algoritma greedy adalah algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan kondisi setiap langkah mengambil pilihan yang memberikan keuntungan yang paling besar saat itu tanpa memperhatikan akibat ke depannya. Dengan mengambil langkah terbaik, diharapkan akan diperoleh hasil terbaik juga. Masalah algoritma greedy permainan Tetris berfokus pada bagaimana mengembangkan strategi serakah yang efektif untuk menentukan posisi dan rotasi balok guna mengoptimalkan skor atau mencapai tujuan tertentu yang dapat ditebak. Beberapa pertimbangan yang dapat diperhatikan menyangkut aspek-aspek berikut. Yang pertama, bagaimana cara menentukan tempat terbaik untuk meletakkan balok Tetris berdasarkan keadaan papannya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan putaran terbaik untuk balok Tetris tertentu. Yang ketiga, bagaimana algoritma berperilaku jika tidak ada cukup ruang di balok tertentu. Algoritma yang digunakan untuk menempatkan balok bertumpuk secara optimal dengan menempatkan balok pada tempat yang tepat. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy untuk mencapai solusi yang paling menguntungkan. Suatu upaya dilakukan untuk menempatkan balok-balok yang jatuh ke dalam ruang di antara tumpukan balok di bawahnya. Algoritma ini mencari penempatan yang sesuai dengan prioritas di atas. Jika terdapat beberapa solusi terbaik yang sama pada skala prioritas tertinggi, solusi tersebut dibandingkan satu sama lain untuk menemukan solusi yang paling menguntungkan dengan standar prioritas berikutnya. Berikut contoh pemberian nilai pada balok I dan Z. Pada dua gambar di atas, valuasinya ditandai dan diwarnai merah. Dari sini kita mengetahui yang pertama, penempatan nilai horizontal blok I adalah 4, sedangkan penempatan nilai vertikal blok I adalah 3. Selanjutnya, blok Z, penetapan nilai horizontal untuk 2. Greedy memanfaatkan keunggulan utama berdasarkan penetapan nilai ini. Selain pengaturan nilai, terdapat blok dan level lengkap yang mempengaruhi besarnya keuntungan.
Kasus 1 merupakan kasus normal di mana blok lainnya ditempatkan secara acak dan pemain diharapkan dapat menempatkan balok berikutnya pada posisi yang benar, sehingga diperoleh solusi optimal. Di sini bisa kita lihat gambar kondisi awal studi kasus 1, selanjutnya ada kondisi pilihan 1 pada studi kasus 1 dan kondisi pilihan 2 pada studi kasus 1. Dari gambar kondisi awal di atas terlihat kita mencoba menempatkan balok S pada posisi optimal untuk setiap opsi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari analisa kedua opsi tersebut dapat disimpulkan bahwa opsi 2 merupakan opsi yang lebih menguntungkan dibanding opsi 1. Selain itu, kita juga dapat melihat dari studi kasus ini bahwa blok di bawah langit lebih berbahaya dibandingkan level tinggi di suatu area tertentu. Oleh karena itu, jika ada blok bawah yang kosong karena penempatannya, sebaiknya cari penempatan di level yang lebih tinggi, kecuali jika level yang dipilih terlalu ekstrim dan kemungkinan besar pemain akan mengalami kekalahan. Pada studi kasus 2, terbukti algoritma greedy tidak mencari solusi pada setiap langkahnya dan tidak memperhatikan solusi optimal global, melainkan hanya berdasar pada solusi optimal lokal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, algoritma greedy hanya menginginkan optimal global terpenuhi jika menerima optimal lokal. Pengujian kasus 2 adalah skenario yang tidak rumit. Dengan kata lain, dari awal permainan kita dapat melihat bahwa algoritma greedy tidak menjamin kepuasan solusi optimal global. Di sini bisa kita lihat gambar kondisi awal studi kasus 2, selanjutnya ada kondisi pilihan 1 pada studi kasus 2 dan kondisi pilihan 2 pada studi kasus 2. Dari gambar keadaan awal di atas terlihat bahwa pada awal permainan blok Z ditempatkan pada posisi yang menguntungkan. Berdasarkan algoritma greedy yang dijelaskan di atas, diperoleh hasil perhitungan keuntungan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas, kita dapat melihat bahwa algoritma greedy ditentukan memilih opsi 1 sebagai pilihan optimal. Jika berpikir logis, opsi sebenarnya memiliki efek menonaktifkan penempatan blok puzzle pada tahap selanjutnya. Ini karena opsi 2 juga memungkinkan Anda memasukkan bagian yang kosong, menjadikannya yang lengkap. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma greedy hanya memperhatikan solusi optimal lokal pada setiap langkahnya, dan tidak memperhatikan apakah langkah tersebut juga mengarah solusi optimal global pada tahap selanjutnya. Tidak hanya satu strategi algoritma greedy untuk suatu masalah, tapi banyak dan masing-masing dari strategi dapat menghasilkan solusi yang berbeda. Pemilihan fungsi seleksi sangat penting karena algoritma greedy tidak menjamin solusi optimal. Strategi yang digunakan pada algoritma greedy cukup ampuh untuk diterapkan pada masalah optimasi. Hasil solusi yang diperoleh algoritma greedy cenderung mendekati hasil solusi optimal. Selain itu, kelebihan dari algoritma greedy sendiri adalah implementasinya yang sangat sederhana dan mudah. Namun, jika membutuhkan solusi yang memerlukan pencapaian solusi optimal, algoritma greedy harus terlebih dahulu membuktikan secara matematis bahwa algoritma tersebut dapat menghasilkan solusi optimal. Jika tidak, algoritma greedy yang dibuat tidak dapat dijamin menghasilkan solusi optimal. Algoritma greedy pada permainan Tetris digunakan dengan memilih penempatan blok yang paling mendekati solusi optimal pada saat itu, tanpa mempertimbangkan hasil pada langkah selanjutnya. Dalam konteks permainan Tetris, algoritma greedy dapat diterapkan dengan memilih langkah terbaik di setiap tahapan permainan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Meskipun algoritma greedy cukup efisien dalam menemukan solusi optimum lokal, pada umumnya tidak dapat menjamin kondisi solusi optimum global. Namun algoritma greedy tetap populer dalam berbagai permainan karena mudah diterapkan dan memberikan hasil yang cukup baik dalam waktu yang singkat. Bisa kita lihat di sini bagian algoritma greedy pada game Tetris. Langkah 1 menginisialisasi grid permainan Tetris. Langkah 2 menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan potongan yang tersedia. Langkah 3 menginisialisasi variabel skor. Langkah 4 adalah iterasi utama selama permainan belum berakhir, di mana memilih potongan berikutnya secara greedy, menemukan posisi terbaik untuk potongan tersebut secara greedy, selanjutnya mengecek apakah posisi terbaik tersebut valid, dan jika ya, menempatkan potongan di posisi tersebut, lalu membersihkan baris yang lengkap, kemudian memperbarui skor pemain. Dan langkah 5, menampilkan pesan ketika permainan berakhir.
Algoritma ini menggunakan prinsip mencari langkah solusi yang paling menguntungkan. Artinya, ia membentuk suatu baris yang paling lengkap. Ia membentuk baris yang paling lengkap, tidak membentuk ruang kosong dalam tumpukan balok, dan balok-balok tersebut masuk ke dalam tumpukan balok yang paling dalam. Meskipun algoritma greedy sangat efisien dalam menemukan optimal lokal, algoritma ini umumnya tidak dapat menjamin kondisi optimal global. Oleh karena itu, pemain perlu mempertimbangkan strategi untuk lebih kompleks untuk mencapai solusi optimal secara keseluruhan dalam permainan Tetris. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada penelitian ini adalah penggunaan algoritma greedy berbasis subblok dan algoritma greedy berbasis lapisan dapat digunakan secara bersamaan karena tidak berhubungan satu sama lain. Namun kondisi tertentu juga harus diikuti saat menggunakan kedua secara bersamaan. Hal ini dikarenakan prioritas blok bawah lebih tinggi dari levelnya, sehingga nilai blok bawah mempengaruhi penurunan 4, sedangkan nilai level hanya mempengaruhi penurunan 1 per level adalah melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, kita juga melihat bahwa meskipun menggunakan kedua basis secara bersamaan, algoritma greedy masih tidak dapat menjamin bahwa kondisi solusi optimal global terpenuhi. Hal ini karena algoritma greedy hanya mengandalkan optimal lokal dan mengharapkan solusi ini mencapai optimal global. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.